Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Andi Rewo, saya dari Ilmu Komputer 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan paragraf, yang mana nantinya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian paragraf, fungsi dan syarat paragraf, unsur dan kerangka paragraf, dan jenis-jenis paragraf. Baik, yang pertama, pengertian dari para paragraf. Kita sama-sama tahu bahwa sebuah kata itu dibentuk oleh beberapa huruf. Misalnya kata saya dibentuk oleh 4 huruf. Nah, lalu sebuah kalimat itu dibentuk oleh beberapa kata. Misalkan, saya makan siang di rumah hari ini. Ini kan merupakan suatu bentuk kalimat yang mana disusun oleh beberapa kata. Nah, lalu disebut apa jika ada beberapa kalimat? Nah, jadi jika ada beberapa kalimat yang kemudian disatukan, itu disebut dengan paragraf. Nah, lalu pengertian dari paragraf sendiri itu adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya hasil penggabungan dari beberapa kalimat. Salah satu kalimat pada paragraf yaitu ada kalimat utama, yaitu yang berisi ide pokok atau gagasan utama. Lalu ada juga kalimat penjelas, yaitu sebagai yang menjelaskan isi ide pokok tersebut atau isi gagasan utamanya. Selanjutnya, fungsi dan syarat paragraf. Yang pertama ada fungsi paragraf, yaitu fungsi paragraf pertama adalah mengekspresikan gagasan utama atau ide pokoknya. Artinya bahwa paragraf ini adalah sebagai tempat untuk mengekspresikan gagasan utama atau ide pokok. Yang kedua adalah menandai peralihan gagasan baru. Kalau di tiap paragraf itu kan ada satu gagasan utama atau satu ide pokoknya. Maka dari itu beralih paragraf artinya beralih gagasan utama atau beralih ide pokoknya. Yang ketiga, memudahkan pemahaman bagi pembaca. Jika kita telah mengorganisir ide pokoknya atau gagasan utamanya, maka pembaca akan lebih mudah untuk memahami jalan pikiran daripada karangan yang kita buat. Selanjutnya, memudahkan dalam pengembangan. Jadi, jika kita telah membuat suatu paragraf, kita telah menentukan ide pokoknya, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mengembangkan isi daripada paragraf tersebut. Kita lebih mudah untuk menjelaskan secara lebih rinci lagi apa-apa saja yang akan dijelaskan di dalam paragraf tersebut. Selanjutnya, syarat daripada paragraf. Yang pertama ada kesatuan. Artinya bahwa di paragraf itu hanya boleh ada satu ide pokok saja atau satu gagasan utamanya saja. Yang kedua ada kepaduan. Artinya bahwa kalimat-kalimat yang ada pada paragraf itu tiap-tiap kalimatnya tidak boleh membicarakan hal yang berbeda-beda. Tiap-tiap kalimatnya hanya boleh membicarakan satu kesatuan tujuan atau satu kepaduan. Poin ketiga adalah pengembangan. Artinya bahwa di tiap paragraf itu tidak hanya berisi ide pokok saja, melainkan juga menjelaskan isi-isi daripada ide pokoknya. Selanjutnya, unsur dan kerangka paragraf. Unsur paragraf itu sama halnya dengan syarat paragraf, yaitu ada 3 poin, yang mana tiap-tiap poin itu sama persis, yaitu kesatuan, lalu koherensi atau kepaduan, lalu yang ketiga pengembangan. Selanjutnya, kerangka paragraf. Sebelum kita membuat suatu paragraf, ada baiknya kita untuk mengetahui dulu langkah-langkah daripada pembuatan paragraf. Langkah-langkah tersebut ialah yang pertama menentukan tema, yaitu kita menentukan dulu tema apa yang cocok untuk dijadikan sebagai judul karangan kita. Yang kedua, menentukan ide pokok. Jadi, setelah kita tentukan tema apa yang cocok, lalu kita tentukan ide pokok apa yang cocok untuk tiap-tiap paragrafnya. Yang ketiga, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Jadi, setelah kita buat ide pokok, maka akan kita kembangkan lagi paragraf tersebut dengan memberikan penjelasan atas ide pokoknya. Dan yang terakhir adalah menuliskan kerangka paragraf yang terdiri dari tema, judul, dan pikiran utama. Maka langkah terakhir adalah menggabungkan 3 poin sebelumnya menjadi satu sehingga membentuk sebuah paragraf. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Ada beberapa jenis paragraf berdasarkan isinya, berdasarkan letak kalimat utamanya, dan berdasarkan fungsinya. Yang pertama berdasarkan isinya. Yang pertama ada paragraf narasi, yaitu berisi cerita tentang suatu peristiwa atau suatu kejadian. Yang kedua ada paragraf deskripsi, yaitu sebuah paragraf yang menggambarkan suatu objek
sehingga si pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengarkan, atau merasakan objek tersebut. Yang ketiga ada paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang berisikan suatu informasi sehingga si pembaca bisa bertambah wawasannya. Yang keempat ada paragraf argumentasi, yaitu suatu paragraf yang berisi pendapat serta penjelasannya. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ada deduktif, yaitu kalimat utamanya berada di awal paragraf. Lalu ada induktif, yaitu kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Lalu ada campuran, yaitu bisa di awal, bisa juga di akhir, atau bisa di awal dan di akhir. Selanjutnya ada jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada pembuka, yaitu adalah bagian paragraf yang mana berisi pendahuluan daripada paragraf. Yang kedua ada pengembang, yaitu adalah bagian paragraf yang berisi kalimat penjelas atas ide pokoknya atau gagasan utamanya. Yang ketiga ada penutup, yaitu bagian paragraf yang berisi resume atau kesimpulan dari paragraf tersebut. Nah, itulah tadi apa-apa saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita dan online di kemudian hari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.